Pagi ini kita akan memasuki ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan dengarlah firman Tuhan yang terambil dari Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-28. Supaya menjadi panggilan beribadah kita. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Marilah kita mengambil saat teduh, menyiapkan diri dan mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Ibadah kita pada pagi hari ini, kita mulai dengan adanya pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Marilah Bapak Ibu kita menaikkan pujian penghormatan bagi Allah kita. Hormat bagi Allah Bapa. Oleh Tuhan, ingatlah bahwa Allah adalah Allah yang kudus dan Dia menghendaki umatnya hidup dalam kekudusan. Karena itu mari kita koreksi hati dan pikiran kita di hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini, agar dosa tidak menjadi hambatan bagi kita untuk datang di hadapan Tuhan. Bapa di surga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, Engkau Allah yang melihat tembus ke dalam hati kami. Engkau tahu apa yang kami pikirkan, Engkau tahu apa yang kami pertimbangkan di dalam hati kami, meskipun secara manusia tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Tuhan, ampunilah kami jika kami masih memikirkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampunilah kami jika hati kami mungkin pernah mendendam orang lain, membenci orang lain. Ampunilah kami jika lewat perkataan kami telah menyakiti hati sesama dan Tuhan. Dan ampuni kami ya Bapa jika dengan tangan yang sama kami angkat untuk menyembah Tuhan, tapi dengan tangan yang sama kami pakai untuk berbuat dosa. Ampuni kami Tuhan, kami hanyalah sekumpulan orang-orang berdosa yang rindu diperbaharui di dalam anugerah Tuhan. Karena itu Tuhan, tilik hati kami, tilik pikiran kami, supaya sungguh-sungguh di hari kenaikan-Mu ke surga ini kami diingatkan bahwa Allah begitu setia dan Allah menghendaki kami juga setia, khususnya di dalam menjalankan kehidupan kami dalam kekudusan. Berkati untuk setiap kami yang hadir pada pagi hari ini, biarlah Engkau yang akan memberkati dan memberikan anugerah kepada setiap kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dengar doa kami demi nama Tuhan Yesus, satu nama yang kami percaya dan yakini, kami telah berdoa. Amin.
Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Puji syukur kepada Allah karena oleh kasih-Nya yang begitu luar biasa kita boleh kembali dipersatukan dalam ibadah pada pagi hari ini. Khususnya pada pagi hari ini kita akan mengenang akan Tuhan Yesus yang boleh kembali ke surga, menyiapkan tempat bagi kita sekalian. Marilah dengan sikap menyembah kepada Tuhan, mari kita menaikkan pujian berikut ini. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Sekali lagi. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, Selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Biarlah kita boleh selalu merindukan akan Tuhan. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala
kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama. Siapa yang percaya ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Lambaikan tangan Bapak Ibu kalau Bapak Ibu percaya. Katakan amin. Mari kita memuji Dia, bersorak-sorai bagi Dia. Bersorak dengan lebih girang lagi. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa besar Tuhan kita. Dialah perisai hidup kita. Biar kita boleh berdiri dengan iman di dalam Yesus Tuhan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja. Haleluya, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Tiba saat sebentar lagi kita akan menyaksikan pujian dari paduan suara Elion Terungkut.
Terima kasih untuk pujian yang begitu indah yang mengingatkan kita semua bahwa kita hanya boleh selalu mengarahkan pandangan kita hanya kepada Allah. Sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Penginjil Sandi Teja Laksana. Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Marilah kita selalu boleh hidup berkemenangan seturut dengan kuasa kebangkitannya. Yesus naik ke surga. Yesus naik ke surga, sediakan tempat bagiku. Ku diberinya kuasa yang menyertaiku. Sekali lagi Bapak Ibu. Yesus naik ke surga, sediakan tempat bagiku.
terima kasih. Oleh kuasa kasih-Mu kami ada di sini hari ini. Terima kasih banyak Tuhan. Kami datang dengan hati yang rindu ingin mendengarkan suara-Mu. Di tengah begitu banyak hal yang menarik hati kami, pikiran kami kepada dunia ini. Tolonglah kami untuk dapat kembali memandang kepada Kristus. Ajarlah kami mencari perkara yang di atas, dan hidup kami berfokus hanya pada Engkau Tuhan. Buka hati kami, buka pikiran kami lewat firman-Mu pagi hari ini, supaya kami semakin diubahkan dan semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Sekali lagi terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu. Belum saya suruh duduk. Salaman dulu baru boleh duduk gitu ya. Salam dulu, senyum dulu, baru boleh duduk. Sudah? Yang belum dapat senyuman manis angkat tangan. Semua sudah dapat ya. Silakan duduk Pak, silakan duduk. dikerjain ya, ngeprank ya. Bapak Ibu, hari ini kita bersama-sama akan mengingat kembali bahwa Yesus sudah mati, bangkit dan naik ke sorga. Dan Alkitab bilang apa? Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapak Ibu. Amin. Amin. Dan kenaikan Kristus mengingatkan kita semua bahwa hidup orang percaya tidak lagi berpusat pada dunia ini. Amin. Tetapi berpusat pada Kristus yang sudah naik ke sorga. Bapak Ibu, sebelum Yesus terangkat ke sorga, dia memberikan apa? Dia memberikan amanat agung. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Ada satu perintah yang luar biasa. Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Dan amanat itu tidak mungkin bisa kita lakukan apabila hidup kita masih berpusat pada diri kita sendiri. Amanat agung tidak mungkin kita lakukan kalau hidup kita masih berpusat pada dunia ini. Karena itu Bapak Ibu, melalui kitab Kolose yang sama-sama kita akan pelajari hari ini, kita akan belajar untuk memiliki fokus hidup yang benar, mencari perkara yang di atas, memandang kepada Kristus. Dan itulah tema kita hari ini, fokus hidup yang benar. Tema kita hari ini apa? Fokus. Kita baca 2 ayat dari Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang pertama dan sampai yang kedua. Hanya 2 ayat saja. Mari kita baca bersama-sama. Sudah dapat? Sudah Pak, ada di depan. Kita baca sama-sama ya, 2 ayat ini ya. 2, 3. Karena itu, carilah perkara yang di atas. Pikirkanlah perkara yang di atas. Berbahagia kita yang membaca, merenungkan, dan menghidupi firman Tuhan. Bapak Ibu, suatu hari para induk ayam di sebuah peternakan ini menemukan satu butir telur yang agak berbeda ukurannya dari telur-telur yang lain Bapak Ibu. Nah, walaupun heran Bapak Ibu, induk ayam ini tetap saja mengerami telur itu sampai menetas. Dan ketika telur itu menetas Bapak Ibu, keluarlah seekor anak Raja Wali kecil. Namun karena anak Raja Wali kecil ini dibesarkan di tengah komunitas ayam, maka dia belajar hidup seperti ayam. Apa yang dilakukan ayam Bapak Ibu? Apa? Ayam hidupnya setiap hari matuk-matuk tanah seperti mencari makanan, betul? Apa yang dilakukan ayam? Ayam tiap hari berebutan makanan Bapak Ibu. Maka anak Raja Wali kecil ini juga berperilaku yang sama. Setiap hari dia mematuk tanah, dia berjalan seperti ayam. Bahkan dia merasa dirinya adalah seekor ayam biasa. Setiap hari dia melihat ayam-ayam hanya berani bergerak di tanah, saling berebut makanan, lari ketakutan ketika ada ancaman. Dan Raja Wali ini pun hidup dengan cara yang sama Bapak Ibu. Sampai suatu hari dia melihat seekor burung besar terbang tinggi di langit. Sayapnya terbentang gagah menembus awan. Maka Raja Wali ini bertanya, burung apa itu? Lalu ayam-ayam menjawab, itu
Raja Wali. Raja Wali itu berbeda dengan kita. Dia diciptakan untuk apa? Untuk terbang tinggi, Bapak Ibu. Maka sejak saat itulah Raja Wali kecil mulai berpikir, dia menyadari sesuatu. Bentuk saya berbeda, sayap saya berbeda. Dan ternyata saya bukan seekor ayam. Saya adalah seekor Raja Wali. Maka perlahan-lahan Bapak Ibu, Raja Wali kecil mulai memberanikan diri mengepakkan sayapnya. Dia terbang rendah, dia jatuh lagi. Dia terbang rendah, dia jatuh lagi. Awalnya dia ragu, saya ini Raja Wali atau ayam? Tetapi lama-kelamaan dia semakin berani mengepakkan sayapnya. Dia terbang semakin tinggi Bapak. Dia meninggalkan tanah tempat yang dia hidupi selama ini. Dan akhirnya dia menemukan identitas yang sejati. Dan dia mulai hidup sesuai dengan tujuan dia diciptakan. Yaitu dia adalah seekor Raja Wali, bukan ayam. Raja Wali tidak diciptakan untuk terus-menerus mematuk tanah dan hidup seperti ayam. Raja Wali diciptakan untuk terbang tinggi, menembus langit, melihat jauh ke depan, dan hidup sesuai dengan natur yang Tuhan berikan kepada dia. Sedangkan ayam Bapak Ibu, tadi sudah kita bahas, sepanjang hidupnya dia hanya melihat ke bawah, kepalanya terus tertunduk, tertuju ke tanah, sibuk mencari makanan, bahkan berebutan makanan yang sifatnya sementara, dan tidak pernah melihat sesuatu yang lebih tinggi dari dirinya sendiri. Gambaran ayam ini Bapak Ibu adalah gambaran hidup manusia berdosa yang terus-menerus terikat dengan perkara dunia, uang, kenyamanan, ambisi, dan lain-lain. Bukan berarti hal itu semuanya salah, no. Tetapi ketika semua itu menjadi pusat hidup kita, manusia kehilangan arah, manusia lupa untuk apa yang diciptakan, manusia tidak lagi memandang Tuhan sebagai pusat hidupnya Bapak Ibu. Sebaliknya Bapak Ibu, Raja Wali memiliki pandangan yang tertuju ke atas. Dia terbang tinggi. Dia melihat jauh melampaui tanah tempat dia berpijak. Demikian juga dengan kita orang percaya Bapak Ibu. Ketika Allah menyelamatkan kita, Ia bukan hanya mengampuni dosa kita, Dia memperbaharui hati kita. Roh Kudus memimpin kita untuk apa? Supaya kita bisa memandang Kristus sebagai pusat hidup kita. Sehingga hati kita, pikiran kita semakin diarahkan kepada perkara yang di atas, di mana Kristus itu berada. Bapak Ibu, namun sayangnya seringkali setelah kita diselamatkan Tuhan, orang percaya masih hidup seperti Raja Wali yang merasa dirinya ayam. Saya ulang, orang percaya Bapak Ibu sudah diubahkan oleh Tuhan, dia masih hidup seperti Raja Wali yang merasa dirinya seperti ayam. Ayam. Bapak Ibu, identitasnya sudah diubahkan oleh anugerah Tuhan, termasuk kita semua, amin. Tapi cara hidupnya masih terikat pada dunia ini. Fokus hidupnya masih dipenuhi perkara dunia. Dia takut kehilangan apa yang dia miliki di dunia ini. Dan setiap hari hanya sibuk untuk dirinya sendiri. Nah Bapak Ibu, inilah yang dihadapi oleh jemaat di Kolose Bapak Ibu. Jemaat di Kolose mulai kehilangan fokus hidup yang benar. Memang mereka tidak meninggalkan Kristus sepenuhnya, tidak. Tetapi Injil mulai dicampurkan dengan hal-hal yang lain. Banyak ajaran yang mempengaruhi hidup mereka. Dan ajaran itu adalah ajaran-ajaran yang sesat Bapak Ibu. Benar, mereka sudah percaya kepada Kristus, benar. Tetapi ada begitu banyak godaan yang begitu hebat untuk membawa mereka kembali berpusat kepada dunia. Akibatnya apa Bapak Ibu? Hidup mereka tidak lagi berpusat pada Kristus. Karena itu di bagian ini Bapak Ibu, Paulus menegaskan, ingat hidupmu bukan lagi milik dunia. Paulus mengingatkan supaya mereka tidak lagi hidup dengan cara pandang dunia, melainkan apa? Mengarahkan hati mereka, pikiran mereka kepada Kristus. Maka Paulus katakan apa? Kristus saja cukup. Amin. Bilang sama kiri kanannya, Kristus saja cukup. Bapak Ibu, Kristus saja cukup. Amin. Salib Kristus menjadi dasar keselamatan dan satu-satunya jalan bagi manusia untuk datang kepada Allah Bapak Ibu. Karena itu keselamatan.
Enggak perlu kita tambah dengan ritual, amin. Enggak perlu ditambah dengan sesajen, amin. Enggak perlu ditambah dengan usaha manusia, enggak perlu ditambah dengan ajaran lain di luar Kristus, Bapak Ibu. Dan karya Kristus itu tidak berhenti dengan kematian di atas kayu salib. Kristus bangkit, dia mengalahkan maut, membuktikan bahwa dosa dan kematian sudah dikalahkan. Lalu dia naik ke sorga. Inilah yang kita peringati hari ini. Dia dikatakan apa? Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan kelak Bapak Ibu, Yesus akan datang kembali untuk kedua kalinya. Amin. Karena itu Paulus berkata, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Artinya apa Bapak Ibu? Fokus hidup orang percaya bukan lagi terikat pada dunia yang sementara ini tetapi kepada Kristus yang hidup, yang telah bangkit, yang telah naik ke surga dan sekarang memerintah dalam kemuliaan. Bapak Ibu, dari hidup yang terpusat pada diri sendiri, terpusat pada dunia, kini Tuhan sedang mengarahkan kita untuk hidup berpusat kepada Kristus. Bapak Ibu, jangan jadikan Kristus hanya merupakan salah satu bagian dari hidup kita. Kadang orang Kristen berkata begini, iya Pak, saya percaya Yesus, tetapi saya juga pakai ini itu Pak. Saya perlu minyak urapan untuk sembuh. Betul begitu? Saya pakai jimat Pak, saya pakai ramalan Pak, saya pakai banyak penglaris supaya bisnis saya lancar Pak. Bapak Ibu, Kristus tidak bisa disejajarkan dengan apapun. Dan firman Tuhan dengan jelas menyatakan itu Bapak Ibu. Karena itu Bapak Ibu, kalau kita tidak memahami siapa Kristus, kita juga tidak akan memahami siapa diri kita. Kalau seseorang tidak sadar siapa penciptanya, untuk apa dia diciptakan, maka tidak mungkin dia bisa menjalani panggilannya dengan benar Bapak Ibu. Karena itu identitas kita menentukan fokus hidup kita. Dan di dalam Kristus kita sudah menerima natur yang baru. Amin. Amin. Bapak Ibu, seekor domba itu enggak mungkin berburu daging seperti serigala Bapak Ibu. Walaupun dagingnya nanti Bapak Ibu masak menjadi begitu menarik, menjadi steak yang harganya begitu mahal, tetapi domba itu tidak akan makan daging itu. Domba akan tetap kembali mencari rumput di padang. Mengapa Bapak Ibu? Karena natur domba itu memang berbeda dengan serigala. Demikian juga dengan manusia Bapak Ibu. Natur manusia yang berdosa selalu mencintai dosa. Natur manusia yang berdosa selalu menjauh dari Tuhan. Maka seberapa bagus pun nasihat rohani yang kita berikan, selama natur itu belum diubahkan oleh Roh Kudus, maka hati manusia akan terus kembali kepada dosa. Tetapi ketika Tuhan melahirbarukan seseorang, Tuhan memperbaharui hatinya. Di dalam Kristus, dosa sudah diselesaikan di kayu salib. Amin. Katakan lagi kepada kiri kanannya, dosa kita sudah diselesaikan di atas kayu salib. Amin. Hutang dosa nggak bisa dibayar dengan perbuatan baik. No. Kristus sudah menanggung semuanya. Karena itu Bapak Ibu, kita menerima pengampunan. Kita menerima identitas kita yang baru. Bapak Ibu, inilah yang membedakan kekristenan dengan kepercayaan lain. Saya banyak melayani di luar sana orang-orang dari kepercayaan yang lain. Semua agama di luar sana mengajarkan kalau engkau mau selamat, engkau harus melakukan sesuatu. Keselamatan itu karena apa yang saya lakukan, percaya kepada kemampuan diri saya sendiri. Tapi kekristenan berkata, no, keselamatan adalah percaya pada apa yang Yesus sudah lakukan bagi kita. Amin. Karena itu Bapak Ibu, jangan lagi hidup seperti manusia lama. Jangan terus hidup di dalam dosa. Kita sudah menerima identitas yang baru di dalam Kristus. Maka hiduplah sesuai dengan identitas itu Bapak Ibu. Jadi poin pertama yang kita pelajari hari ini adalah orang percaya memiliki identitas baru di dalam Kristus. Kita baca kembali ayat yang pertama tadi Bapak Ibu ya. Kolose pasal 3 ayat 1. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah.
Jadi Bapak Ibu, setelah kita memahami siapa Kristus dan apa yang sudah Dia lakukan bagi kita, lalu seperti apa hidup orang yang ada di dalam Kristus, inilah yang Paulus sedang ajarkan di sini Bapak Ibu. Nah, ayat ini menarik Bapak Ibu karena dimulai dengan frasa apa? Frasa apa? Karena itu. Benar ya? Ayat ini dimulai dengan frase karena itu. Dalam bahasa Inggrisnya therefore, artinya apa? Ayat ini terhubung dengan pasal sebelumnya. Karena itu. Karena apa Bapak Ibu? Tadi sudah kita bahas. Banyak ajaran sesat sedang berkembang di Kolose Bapak Ibu. Sehingga jemaat menjadi bimbang. Kolose pasal 2 mencatat hal ini Bapak Ibu. Ada yang tertarik dengan filsafat dunia yang paling kanan Bapak Ibu perhatikan. Ada yang merasa lebih rohani karena aturan-aturan lahiriah sehingga melahirkan legalisme Bapak Ibu. Ada yang mengejar pengalaman mistik, penyembahan kepada malaikat, muncullah mistisisme. Bahkan ada yang menganggap bahwa menyiksa diri sendiri, asketisme. Itu dapat membuat seseorang menjadi lebih kudus. Jadi ada banyak ajaran sesat di pasal yang kedua, maka di pasal yang ketiga Paulus memulai dengan berkata, karena itu, karena ada begitu banyak ajaran sesat di Kolose, maka Paulus memberitahu kepada kita tentang apa? Satu, siapa identitas kita di dalam Kristus. Dua, apa yang harus kita lakukan dengan identitas yang baru itu. Dan dua hal inilah yang akan menjadi fokus kita pagi hari ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, LAI menerjemahkan bagian ini dengan karena itu, kalau, coba lihat Alkitabnya benar. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, betul? Tetapi kalau Bapak Ibu kemudian melihat struktur bahasa Yunaninya, maka sebetulnya yang paling tepat diterjemahkan dengan sebab, bukan kalau. Jadi Bapak Ibu, terjemahan yang tepat adalah karena itu, sebab kamu dibangkitkan bersama Kristus, maka carilah perkara yang di atas. Perhatikan urutannya Bapak Ibu. Sebelum Paulus memberikan perintah, carilah perkara yang di atas, Paulus terlebih dahulu mengingatkan identitas mereka. Apa itu? Sebab kamu dibangkitkan bersama Kristus. Identitas kita melekat bersama Kristus. Artinya apa? Artinya fokus hidup yang benar selalu lahir dari identitas yang benar Bapak Ibu. Identitas itu menentukan arah hidup kita. Dan inilah yang terus menerus diserang oleh ajaran sesat yang ada di Kolose Bapak Ibu. Ajaran sesat di Kolose berkata, benar, kamu sudah diselamatkan oleh kasih karunia, tetapi itu enggak cukup. Harus ditambah dengan syarat, harus ditambah dengan aturan, harus ditambah dengan ritual. Supaya apa? Supaya lebih rohani, supaya apa? Supaya lebih berkenan kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, mereka kemudian menambahkan macam-macam aturan. Harus disunat lah, saya bisa dibantu. Harus menjalankan ritual tertentu lah. Harus mentaati hari-hari khusus lah. Harus melakukan ini, itulah. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya dianggap layak di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Intinya mereka mau berkata begini Bapak Ibu. Kristus penting, penting. Tetapi Kristus saja tidak cukup. Bapak Ibu, bukankah sampai hari ini pola seperti ini masih ada Bapak Ibu? Banyak orang Kristen merasa bahwa anugerah keselamatan itu cuma uang muka. Cuman DP doang. Lalu apa sisanya? Manusia harus mencicil dengan apa? Dengan perbuatan baik. Supaya apa? Supaya diterima oleh Tuhan. Alkitab dengan jelas berkata bahwa keselamatan bukan hasil usaha manusia. Maka perbuatan baik kita sehebat apapun tidak akan pernah bisa menjadi dasar pembenaran di hadapan Allah. Itulah sebabnya Bapak Ibu, ajaran reform menegaskan kembali kebenaran ini. Manusia dibenarkan hanya oleh iman, hanya oleh kasih karunia, hanya karena Kristus, bukan Kristus tambah usaha manusia, bukan Kristus
plus sesuatu, tetapi Kristus saja cukup Bapak Ibu. Karena itu Bapak Ibu, di ayat pertama ini Paulus berkata begini, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, artinya identitas kita sekarang melekat kepada Kristus. Dan perhatikan ayat berikutnya, ini menarik Bapak Ibu. Di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ada yang tahu enggak? Kenapa sih Kristus digambarkan sedang duduk? Ada yang tahu? Yang tahu nanti dapat roti dari Pak Sulaiman. Bapak Ibu, Kristus digambarkan sedang duduk. Kenapa? Karena pekerjaan penebusannya sudah selesai. Di atas kayu salib dia berkata sudah selesai. Semua hukuman dosa sudah selesai. Murka Allah, tuntutan keadilan Allah sudah dipenuhi oleh Kristus Bapak Ibu. Jadi hidup orang percaya bukan hidup yang terus menerus berusaha mencari penerimaan Allah lewat usahanya sendiri. No, kita hidup dari karya Kristus yang sudah selesai. Amin. Ngomong lagi sama kiri kanannya, kita hidup dari karya Kristus yang sudah selesai. Amin. Dan kalau kita menaruh iman kita kepada Kristus yang sudah menyelesaikan segala sesuatunya, maka kita juga akan duduk bersama-sama dengan Dia. Bapak Ibu, ini berbicara tentang posisi kita di hadapan Allah. Kita diterima seutuhnya. Bukan karena kehebatan kita, tapi karena Kristus. Karena itu Bapak Ibu, hidup orang percaya bukan perlombaan untuk apa? Untuk membuktikan sesuatu supaya Tuhan mengasihi kita. Tetapi hidup orang percaya, dengarkan baik-baik Bapak Ibu. Hidup orang percaya adalah respon syukur karena kita sudah dikasihi dan diselamatkan oleh Kristus. Ini poin yang pertama. Orang percaya memiliki identitas baru di dalam Kristus. Poin kedua, poin terakhir. Wah, lega, hampir selesai. Tapi poin kedua ini Bapak Ibu 30 menit sendiri. Enggak ya, bercanda ya. Nah, poin yang kedua, orang percaya memiliki fokus hidup yang baru. Bapak Ibu, kita sudah melihat bahwa di dalam Kristus kita punya identitas yang baru. Sekarang Paulus melanjutkan, kalau kita benar-benar punya identitas yang baru di dalam Kristus, apa yang harus menjadi fokus hidup kita? Maka kita baca kembali 2 ayat yang tadi Bapak Ibu. Saya bacakan bagi Bapak Ibu. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Kemudian lanjut ayat yang kedua. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kalau kita sudah punya identitas yang baru di dalam Kristus, maka fokus hidup kita juga harus berubah. Persoalannya Bapak Ibu, kita sering kali hidup hanya menghabiskan waktu mengurusi diri kita sendiri. Karena itu ada begitu banyak orang yang hidupnya tidak bisa tenang. Ada begitu banyak orang yang malam hari tidak bisa tidur nyenyak. Yang dipikirkan terus adalah uang, perusahaan, toko, karir, masa depan, pencapaian. Dan semua itu semakin dipikirkan, semakin menyebabkan kita khawatir. Betul apa benar? Bapak Ibu, bukan berarti semua itu enggak penting. Kita tetap harus bekerja, harus bertanggung jawab, harus. Kita tetap harus merencanakan hidup dengan baik Bapak Ibu. Tetapi kalau seluruh hati kita hanya terikat pada hal-hal itu saja, maka sukacita kita setiap hari akan naik turun berdasarkan harga saham di IHSG. Iya kan? Sekarang saham lagi anjlok habis-habisan. Dolar 17.500 all time high Bapak Ibu, tertinggi sepanjang masa. Kalau hidup kita hanya kita ikatkan pada hal-hal itu, maka setiap hari sukacita kita naik turun Bapak Ibu. Karena sehebat apapun rencana kita manusia, ada banyak hal yang tidak bisa kita kontrol, betul? Ada begitu banyak faktor di luar diri kita. Hari ini bisnis bisa naik, besok bisa turun. Hari ini kita sehat, besok bisa sakit. Tahun lalu ketika saya khotbah di sini, saya menceritakan tentang mama saya yang kanker dan disembuhkan. Tapi ternyata Oktober lalu kankernya kambuh lagi. Ketiga kalinya. Hari ini sehat, besok bisa sakit.
Hari ini situasi baik Pak, tetapi besok bisa berubah. Kalau hati kita terus terikat pada dunia ini, maka damai sejahtera kita akan hilang. Maka Tuhan bilang apa? Carilah perkara yang di atas. Dalam bahasa Yunani Bapak Ibu menggunakan bentuk present. Artinya apa? Bukan sekedar mencari, tetapi terus menerus mencari. Mencari itu artinya begini Bapak Ibu. Kita mengarahkan hati kita sungguh-sungguh. Maka Alkitab NIV berbahasa Inggris, dia menerjemahkan bagian dengan kata apa? Set your heart. Letakkan hatimu kepada perkara-perkara yang di atas. Loh Pak, dari tadi ngomong perkara yang di atas, apa toh Pak perkara yang di atas? Saya lihat ke atas nggak ada perkara apa-apa. Bapak Ibu, perkara yang di atas berbicara tentang hidup yang berpusat pada Kristus. Apa itu? Melakukan kehendak Allah, hidup dalam kekudusan, memikirkan perkara rohani dan hidup dalam pengharapan akan kemuliaan kekal. Itulah perkara yang di atas Bapak Ibu. Jadi hati kita jangan terus terikat pada diri sendiri, pada perkara-perkara dunia yang bersifat sementara. Lalu di ayat yang kedua Paulus bilang apa? Pikirkan perkara yang di atas. Bentuknya sama, present juga. Artinya apa? Pikirkan terus menerus. Artinya bukan hanya kita meletakkan hati kita, namun cara berpikir kita juga harus berubah. Bukan hanya set your heart, tetapi juga set your mind. Orang yang hidup di dalam Kristus mulai merindukan hal-hal yang bernilai kekal Bapak Ibu. Jadi yang kita pikirkan bukan lagi sekedar bagaimana saya bisa makin berhasil. Aduh bagaimana saya bisa semakin kaya. Tetapi kita mulai memikirkan begini. Bagaimana hidup saya bisa memuliakan Tuhan lewat semua keberhasilan saya, lewat semua kekayaan saya. Bagaimana hidup saya bisa menjadi berkat lewat apa yang saya miliki. Bagaimana hidup saya bisa dipakai untuk kerajaan Allah dari semua apa yang saya miliki. Inilah ciri hidup orang yang sudah dibangkitkan bersama Kristus. Hatinya, pikirannya mulai diarahkan kepada hal-hal yang kekal Bapak, bukan hal yang sementara. Siapa yang setiap hari berdoa di sini? Tidak ada puji Tuhan. Oh begitu ya. Semua berdoa kan? Coba ingat-ingat tadi pagi doakan apa? Apa yang didoakan tadi pagi? Biasanya isi doa kita apa Bapak Ibu? Tuhan berkati pekerjaanku, amin. Usahaku, jodohku, kesehatanku, anakku, suamiku, istriku. Benar gak? Benar gak? Semua berpusat pada aku. Apakah itu salah? Tidak. Tidak salah membawa kebutuhan pribadi kita di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan juga peduli pergumulan pribadi kita. Tapi seringkali seluruh hidup kita dan doa kita hanya berputar terus di sekitar diri kita sendiri. Karena itu Bapak Ibu, hari Minggu yang lalu saya khotbah di sebuah gereja. Saya sangat terharu. Karena pokok doa mereka itu berdoa untuk jiwa-jiwa. Berdoa untuk para misionaris. Berdoa agar Tuhan mengutus pekerja. Ini menunjukkan bahwa hati jemaat mulai selaras dengan hati Tuhan. Bapak Ibu, semakin engkau memikirkan diri sendiri, hidupmu akan semakin merasa tidak pernah cukup. Selalu ada yang kurang, selalu ada yang dikeluhkan. Suami saya begini, istri saya begini, pekerjaan saya begini, kesehatan saya kurang baik. Fokus pada diri sendiri akan selalu membuat hati kita gelisah Bapak Ibu. Maka mari mulai kita memikirkan bagaimana hidupku bisa memuliakan Tuhan. Bagaimana hidupku bisa membangun orang lain. Bagaimana aku bisa melayani Tuhan lebih baik di gereja ini. Bagaimana hidupku bisa menjangkau jiwa bagi Kristus Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya teringat kesaksian pribadi saya Bapak Ibu. Saya pindah dari Makassar ke Surabaya 97. Saya mulai kuliah tahun 97. Dan waktu itu Ko Sulaiman datang ke gereja kami untuk praktik 2 bulan. Ko Sulaiman senior saya di gereja. Saya kuliah farmasi Bapak Ibu. Ada yang kuliah farmasi di sini? Nggak ada ya. Selesai farmasi saya kuliah apoteker 2002 kemudian saya lulus. Dan kemudian saya bekerja.
Dan secara karir semuanya begitu berhasil. Umur 25, saya sudah menjadi kepala cabang yang paling muda se-Indonesia di perusahaan itu Bapak Ibu. 25 tahun. Kemudian karena saya sukses, saya dibajak oleh perusahaan sebelah. Ya saya pindah lah ya. Saya dibajak di perusahaan sebelah, kemudian beberapa tahun saya bukan hanya menjadi branch manager, saya menjadi general manager Bapak Ibu. Penghasilan melimpah, jabatan terus naik. Tetapi anehnya hati saya tidak pernah benar-benar bersuka cita. Semakin saya sibuk bekerja, saya semakin jarang ibadah. Untung Ko Sulaiman gak praktik di tahun 2007, 2008, pasti gak bisa ketemu saya gitu ya. Semakin sibuk bekerja, saya semakin jarang beribadah. Semakin mengejar karir, saya semakin jauh dari pelayanan. Saya selalu ribut dengan istri saya. Karena apa? Lebih banyak waktu saya di luar daripada di rumah. Di luar terlihat begitu berhasil Bapak Ibu, tetapi dalam hati saya stres, kosong Bapak Ibu. Saya punya banyak hal waktu itu. Oh sekarang lebih banyak lagi Pak, jangan tertawa. Tetapi saya tidak bisa menikmati hidup saya. Sampai akhirnya Tuhan menegur saya, Dia panggil saya untuk menyerahkan diri sepenuhnya melayani. Bapak Ibu secara manusia, ini keputusan yang sangat berat. Berat banget. Kenapa? Penghasilannya jauh dibandingkan ketika masih bekerja. Tetapi kami belajar melihat kesetiaan Tuhan hari demi hari. Tuhan cukupkan kebutuhan kami. Belasan tahun Tuhan memelihara hidup kami dengan cara yang tidak kami duga. Dan yang luar biasanya Bapak Ibu, istri saya tidak ajak dia. Tetapi istri saya kemudian mengambil langkah iman. Dia tinggalkan juga pekerjaannya. Maka sahlah kami dua-dua menjadi jobless. Sekarang dia melayani Tuhan bersama dengan saya, tetapi dia fokus di sebuah lembaga yang menjangkau orang-orang lewat media digital. Dan kami belajar Bapak Ibu bahwa ketika hidup kita dipakai untuk perkara-perkara kekal, Tuhan yang memelihara hidup kita. Amin. Dan kami juga melihat bagaimana Tuhan memberkati keluarga kami. Tadi saya cerita kepada Ko Sulaiman, anak pertama saya, Ferenc yang laki-laki, menerima panggilan Tuhan menjadi hamba Tuhan. Sekarang ada di STT Saat Malang untuk studi, sekarang semester yang kedua Bapak Ibu. Bapak Ibu, melalui semua itu kami belajar bahwa ketika kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Dan justru disitulah saya mulai mengerti sesuatu. Ternyata sukacita sejati bukan lahir ketika hidup kita penuh melimpah. Bukan lahir ketika hidup kita berpusat pada diri sendiri. Tetapi ketika kita hidup berpusat pada Kristus. Maka Paulus berkata apa? Set your heart. Paulus berkata apa? Set your mind. Arahkan hatimu, pikiranmu kepada Kristus. Dan kalau fokus hidup kita berubah, bukan lagi tentang diri sendiri, tetapi tentang memuliakan Allah. Tuhan selalu, dengarkan, Tuhan selalu memakai hidup kita dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya Bapak Ibu. Saya tidak pernah membayangkan akan memimpin sebuah lembaga misi. Saya tidak pernah membayangkan akan mengutus para misionaris ke ladang misi suku Terabaikan. Saya tidak pernah membayangkan semua itu ketika saya kuliah di Ubaya. Pikiran saya cuma satu, karena Ubaya biayanya mahal, saya harus cari uang penggantinya. Hari Jumat yang lalu Tuhan izinkan saya sekali lagi kami mempermandikan 8 orang sekaligus di sebuah suku terabaikan. Itulah yang saya katakan, ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan bisa pakai hidup kita untuk kemuliaannya. Bapak Ibu, sebagai penutup ada seorang atlet Amerika yang bernama Gabriel Douglas. Ada yang tahu ini? Gak tahu ya, gak ada yang suka senam ya. Gabby Douglas atau Gabriel Douglas. Dia adalah seorang Afro-Amerika, jadi campuran begitu Bapak Ibu ya. Masa kecilnya tidak mudah, dia dari keluarga yang sangat miskin, dia gak punya rumah, jadi dia menghabiskan hidupnya itu di van Bapak Ibu. Di Amerika begitu ya, banyak orang yang homeless kemudian tinggal di van begitu ya. Dia juga pernah mengalami satu sakit yang begitu parah, kelainan darah yang menyebabkan dia hampir mati ketika masih bayi, tapi Tuhan sembuhkan. Dalam keterbatasannya ini Bapak Ibu, Douglas tumbuh menjadi atlet senam yang luar biasa. Dan dalam usia 16 tahun, dia memenangkan medali emas Olimpiade London 2012. Apa yang luar biasa? Tadi saya katakan, dia adalah perempuan Afrika Amerika pertama yang memenangkan 2 medali sekaligus. Medali emas di bidang individual dan juga beregu. Belum pernah ada atlet lain yang melakukan ini Bapak Ibu.
Dan setelah dia meraih prestasi yang luar biasa, dia berkata begini, saya nggak cantumkan semuanya. Bagi saya bacakan Bapak Ibu ya, bagi saya sangat penting untuk memuji Tuhan karena dialah yang memberikan talenta ini kepada saya. Perhatikan yang menarik berikutnya. Sehingga saya bisa pergi ke sana, pergi bertanding, mewakili dia. Perhatikan, dia pergi bertanding untuk mewakili Tuhan dan membagikan iman saya kepada semua orang di sana. Saya senang membagikan iman saya. Tuhan telah memberikan talenta luar biasa ini kepada saya, maka saya akan pergi dan memuliakan namanya. Bapak Ibu perhatikan fokus hidupnya. Di tengah popularitas, medali emas, pengakuan dunia, dia tidak menjadikan prestasi sebagai pusat hidupnya. Dia sadar semua yang dia miliki berasal dari Tuhan, dan karena itu semuanya harus kembali untuk kemuliaan Tuhan, Bapak Ibu. Tujuan hidup Gaby bukan sekedar menjadi sukses di dunia, no, tetapi memakai seluruh hidupnya. Untuk apa? Untuk bersaksi. Itulah amanat agung. Untuk apa? Untuk memuliakan Kristus. Itulah fokus hidup yang benar. Maka Bapak Ibu pagi hari ini, mari coba sama-sama kita renungkan. Apa sih yang kita punya saat ini? Kita punya bisnis yang besar, jabatan yang tinggi, rumah yang mewah, gaji yang besar, macam-macam prestasi. Semuanya itu bisa hilang sewaktu-waktu. Banyak hal yang membuat manusia gelisah dan tidak bisa tidur sebetulnya adalah hal-hal yang sementara dan bisa hilang, Bapak Ibu. Tetapi ketika fokus hidup kita adalah Kristus, maka hidup kita memiliki arah yang kekal. Bapak Ibu pernah gak sih bertanya kepada Tuhan, mengapa sih Tuhan percayakan usaha atau pekerjaan ini kepada saya? Kenapa sih Tuhan Engkau percayakan saya suami, istri, anak-anak? Kenapa sih Tuhan Engkau berikan saya talenta? Kenapa sih Tuhan Kau percayakan pelayanan ini kepada saya? Pernah gak Bapak Ibu bertanya? Bapak Ibu, semua itu diberikan kepada kita bukan sekedar untuk menjadi kebanggaan pribadi kita. No, semua titipan Tuhan. Untuk apa? Untuk dipakai kembali bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan memberikan Bapak Ibu suami, istri, anak-anak bukan hanya supaya kita bahagia secara pribadi, no, tetapi supaya kita saling menolong, bersama-sama bertumbuh, saling menguduskan dan bersama-sama hidup bagi kemuliaan Tuhan. Itu tujuannya Bapak Ibu. Maka Gaby berkata apa? Hidupku untuk memuliakan Tuhan. Ini luar biasa karena banyak orang di luar sana, orang Kristen sekalipun, seringkali pakai hidupnya untuk memuliakan diri sendiri. Semua tentang aku, tentang kesuksesanku, pencapaianku, imageku. Tetapi orang yang mengenal Kristus mulai sadar hidup ini bukan hanya tentang aku, tapi tentang Kristus. Karena itu Bapak Ibu jangan habiskan waktu untuk mengejar apa yang dunia tawarkan. Hiduplah untuk kemuliaan Allah. Ada sesuatu yang lebih besar dari pekerjaan kita. Ada sesuatu yang lebih besar dari jabatan kita. Ada sesuatu yang lebih besar daripada pendidikan kita, harta kita, prestasi kita, talenta kita. Apa itu? Yesus Kristus dan kemuliaannya. Itulah sebabnya Bapak Paulus berkata, carilah pekerjaan perkara yang di atas, pikirkanlah perkara yang di atas. Bapak Ibu dalam Kolose 3, kata carilah dan pikirkanlah menggunakan kata kerja perintah. Saya ulang ya, kata carilah dan pikirkanlah. Di dalam bahasa asli Alkitab, bahasa Yunani, menggunakan kata kerja perintah. Artinya apa? Ini bukan nasihat. Ini adalah perintah yang harus dilakukan setiap orang percaya. Amin. Amin. Aminnya gak kedengaran. Amin. Tetapi jangan khawatir Bapak Ibu, setiap Tuhan kasih perintah, Tuhan juga kasih anugerah dan kemampuan. Amin. Karena itu Bapak Ibu setidaknya Tuhan memberikan 3 hal untuk menolong kita bisa tetap fokus kepada Kristus. Yang pertama, Tuhan berikan Roh Kudus yang diam di dalam hati setiap orang yang percaya. Siapa yang sudah punya Roh Kudus? Semua sudah punya.
Roh Kudus yang menolong kita, mengingatkan kita, menegur kita, mengarahkan kita untuk terus berpusat pada Kristus. Kalau hati kita mulai menyimpang, menyeleweng, tertarik kepada dunia, Roh Kudus terus bekerja membawa kita kembali kepada Kristus, Bapak Ibu. Setiap orang percaya, dia punya kuasa karena Roh Kudus ada di dalam dirinya. Amin. Lagu tadi itu loh, sebelum firman loh. Bapak Ibu, ketika kami memperbandingkan begitu banyak orang di ladang misi, itu bukan soal kami, bukan soal lembaga kami, bukan soal pribadi-pribadi kami, tapi tentang kuasa Roh Kudus yang hidup di dalam kami semua, kita semua. Amin. 1, engkau sudah punya Roh Kudus. 2, engkau punya firman Tuhan. Amin. Memang kadang-kadang orang berkata begini, Pak, saya ini malas baca Alkitab, Pak. Saya udah baca tiap hari, Pak, tapi rasanya gak dapat apa-apa. Pernah dengar gak orang ngomong begitu? Saya sering mendengar itu, Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu tahu apa jawaban saya? Kamu sudah baca aja gak dapat apa-apa, apalagi gak baca. Ya kan? Tetaplah membaca firman, tetaplah percaya kepada firman Tuhan, tetaplah percaya bahwa Tuhan terus berbicara lewat firman-Nya. Karena firman Tuhan yang menjaga hati kita, pikiran kita, supaya kita tidak terikat terus pada dunia ini. Bapak. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, kita punya modal yang luar biasa. Kita punya komunitas orang percaya. Tuhan memberikan GKA Elion Rungkut sebagai komunitas iman kita. Amin. Ngomong lagi terakhir ke kiri kanannya. Engkau adalah komunitas imanku. Ayo ngomong, ayo ngomong. Amin. Tetapi Bapak Ibu, justru seringkali kita gagal di bagian ini. Kenapa? Karena kita ingin berjalan sendiri. Padahal Tuhan sudah kasih kita saudara seiman supaya kita bisa saling menguatkan dalam perjalanan iman yang tidak mudah ini. Ketika kita lemah, ada yang menopang. Ketika kita mulai kehilangan fokus kita, ada yang mengingatkan kita kembali kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu, jangan jauhkan diri dari komunitas imanmu. Amin. Yang belum ikut persekutuan komisi, rajin-rajin ikut. Yang belum pelayanan, ayo pelayanan bareng-bareng. Apalagi ibadah hari Minggu. Amin. Inilah komunitas yang Tuhan berikan kepada kita. Supaya apa? Supaya menolong kita terus fokus kepada Kristus. Jadi Tuhan tidak berkata, carilah, pikirkanlah perkara yang di atas, lalu membiarkan kita sendiri. No, Tuhan memberikan Roh Kudus. Tuhan memberikan firman-Nya. Dan Tuhan memberikan komunitas iman sebagai anugerah, supaya kita bisa terus dimampukan hidup fokus kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, nikmatilah semua anugerah ini. Dan teruslah berjuang, mengarahkan hati kita, pikiran kita, kepada perkara-perkara yang di atas. Itulah fokus hidup kita yang benar. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ampuni kami jika selama ini hati kami, pikiran kami lebih melekat kepada dunia daripada kepada Engkau, Tuhan. Tolong kami hidup dengan fokus yang benar, mengasihi Kristus dan memuliakan Kristus dalam seluruh hidup kami. Biarlah firman-Mu tidak hanya kami dengar, tetapi kami hidupi setiap hari. Ketika dunia datang menggoda dan melemahkan iman kami, kuatkan mata rohani kami untuk tetap tertuju kepadamu Tuhan. Sekali lagi terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian. Yesus, Yesus dengar doaku.
hari di mana Yesus berkata bahwa aku akan pergi dan aku akan menyediakan tempat bagimu di surga. Pertanyaan terbesar bagi kita, apakah kita sudah sungguh-sungguh melaksanakan amanat agung Tuhan? Tidak fokus pada diri sendiri, tapi fokus pada panggilan Tuhan dan pekerjaannya. Karena itu mari yang pertama sebagai gereja Tuhan, kita mendoakan supaya gereja kita tidak mengabaikan pelayanan penginjilan, tidak mengabaikan pelayanan misi, tapi bisa sungguh-sungguh menyadari bahwa gereja tanpa pekerjaan Injil, gereja tanpa pekerjaan misi adalah gereja yang mati. Karena itu mari kita doakan gereja kita supaya kita sungguh-sungguh bisa mengaktifkan kembali akan bidang PI yang selama ini mungkin tidak berfungsi dengan baik. Kita doakan supaya Tuhan bangkitkan orang-orang yang terbeban dalam pelayanan ini, yang sungguh-sungguh berkata, Tuhan, ini aku, utuslah aku. Karena itu mari kita berdoa, kita buka suara bersama-sama supaya melalui Alien Rungkut ini ada muncul orang-orang yang rela dan sungguh-sungguh mau mendedikasikan hidupnya untuk pekerjaan penginjilan. Mari kita buka suara, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, terkadang sebagai manusia seringkali fokus kami tidaklah kepada Tuhan dan pekerjaannya. Seringkali kami hanya terfokus kepada diri kami dan kepentingan kami. Karena itu Tuhan, kami diingatkan bahwa kami juga rindu supaya terjadi kebangunan rohani di gereja-Mu di tempat ini. Secara khusus ya Bapa, kami berdoa supaya Tuhan membangkitkan orang-orang yang terbeban dalam pekerjaan misi dan Injil. Dan kami rindu supaya melalui gereja ini Injil bisa diberitakan dan nama-Mu ditinggikan. Kami serahkan Tuhan juga memberkati untuk rencana kami mengaktifkan kembali akan CPI dan misi. Kami rindu supaya Tuhan, Engkau yang akan bekerja secara luar biasa, sehingga melalui ini Engkau bisa dikenal oleh banyak orang. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dengar seru doa kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang kedua dan terakhir, mari kita mendoakan khususnya untuk bangsa dan negara kita. Kita tahu bahwa saat ini bangsa dan negara kita tidaklah dalam kondisi yang baik-baik saja. Kita doakan khususnya untuk keamanan. Kita doakan khususnya juga untuk keadaan ekonomi yang saat ini tidak membaik. Kita doakan supaya Tuhan yang akan campur tangan, memegang kendali ke atas pemerintah negara kita. Meskipun ada banyak hal yang mungkin membuat hati kita menjadi kecewa, tapi kita mau serahkan dan mendoakan mereka. Karena itu mari kita buka suara, kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami menaikkan doa syafaat kami untuk pemimpin bangsa kami. Kami berdoa Tuhan memberkati mulai yang paling tinggi sampai paling rendah. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berikan mereka hati yang takut akan Tuhan ya Bapa, supaya mereka dapat melaksanakan tugas mereka yang dipercayakan ke pundak mereka dengan sungguh-sungguh bertanggung jawab. Kami serahkan Tuhan Jauh memberkati ya Bapa. Berikan mereka kesungguhan hati untuk memikirkan rakyat dan bukan golongan mereka sendiri. Dan kami serahkan juga untuk kondisi ekonomi di negara kami. Hamba berdoa Tuhan, banyak orang-orang yang mengalami kesusahan karena pengangguran dan juga pendapatan yang semakin mengecil. Kami serahkan ya Tuhan, khususnya jemaat-Mu, pelihara mereka dalam segala keterbatasan yang mereka peroleh. Kami berdoa juga ya Bapa, bila Engkau memberkati supaya Engkau memberikan sukacita di dalam menjalani hari-hari dan mengangkat segala kekhawatiran yang ada dalam benak jemaat-Mu karena masalah ekonomi ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Tuhan kiranya mendengar seru doa kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa, inilah doa syafaat kami yang jauh dari sempurna. Berkatilah dan jawablah sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu. Dengan iman kami memohon, dengan iman kami juga menanti jawaban dari Tuhan. Dengar seru doa kami, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, mari kita dengan lantang mengaku iman kita dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Tiba saatnya Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan dan persepuluhan. Dan sambil kita memberikan persembahan dan persepuluhan, mari kita pujikan dari KPPK nomor 142. Kini penuhi hatiku. Mari kita menyerahkan persembahan dan persepuluhan kita ke hadapan Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang hidup,
mengucap syukur ya Bapa, karena pada hari ini kami boleh memperingati akan kenaikan-Mu ke surga ya Bapa, menyediakan tempat bagi kami. Dan biarlah kami segenap umat-Mu, segenap jemaat-Mu boleh memfokuskan hidup kami hanya ke hadapan-Mu ya Bapa, dalam Roh Kudus-Mu, dalam firman Tuhan, dan dalam komunitas jemaat kami yang ada di tengah-tengah kami. Biar kami semua boleh bersehati dan hidup berkemenangan bersama dengan Engkau ya Bapa. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat yang telah Tuhan limpahkan di setiap keluarga kami, dalam setiap usaha dan pekerjaan kami. Kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang luar biasa Bapa. Dan pada pagi hari ini kami juga mengucap syukur untuk persembahan dan perpuluhan yang telah terkumpul di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan melayakkan setiap persembahan dan perpuluhan yang telah terkumpul ini untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa atas kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Biarlah kemuliaan hanya bagi Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh hambanya, penginjil Soleman. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dan ketahuilah bahwa Allah begitu mengasihi engkau, sehingga bahkan Dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus engkau daripada dosa. Karena itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, kekuatan dan penopangan dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kehidupan kita sekalian untuk sungguh-sungguh hidup berfokus kepada Tuhan, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang rasanya bisa melihat wajah-wajah Bapak Ibu ya beribadah kembali. Coba lihat sebelah kiri kanannya.